Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam program Miskat Ramadan. Ini hari yang ke-24, teman-teman ya. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah, semakin kita mendekat finish dari Ramadan, semakin kita harus banyak merenung dan merefleksikan diri. Dan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan teman-teman yang sedang i'tikaf ya bisa menontonnya, ya bisa sejenak mengikuti sebelum kita malam nanti i'tikaf. Ya, kita akan membedah fenomena surat Al-Humazah, membedah yang namanya hedonic treadmill. Ya, lewat sains dan surat Al-Humazah. Bagaimana hedonic treadmill ini membahayakan jiwa kita, membahayakan kehidupan kita. Apa itu hedonic treadmill? Inilah jebakan treadmill. Tahu treadmill, teman-teman? Tempat kita jalan ya atau berlari, tetapi di tempat ada mesinnya. Itu namanya treadmill. Pernahkah teman-teman merasa bahagia punya HP baru? Mampu untuk beli HP baru dengan harganya mahal, tentu ada kepuasan tersendiri. Dan itu kita merasa bahagia. Tapi setelah itu, 2 minggu kemudian rasa-rasanya biasa saja. Nah, itulah yang disebut dengan hedonic treadmill. Kita berlari kencang, mengejar level bahagia terbaru, tetapi secara emosional, kita itu sebenarnya tetap di tempat yang sama. Nggak beranjak. Jadi, sesuatu yang kelihatannya level kebahagiaan yang paling baru, lebih tinggi, ternyata setelah itu ya, gue di sini-sini juga. Gitu. Nah, inilah yang sering dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan multinasional, yang ingin memuaskan ya nafsu kita. Ya, setiap tahun muncul versi gadget terbaru dengan fitur yang lebih update, yang lebih canggih, dan lain sebagainya. Kita dibawa ke arah sana terus-menerus. Kita beli tahun lalu, kita beli Samsung 25, ya sekarang udah muncul 26, yang 24, apalagi 23, ya yang 25 aja udah nggak dijual lagi. Ya, itu kemarin kita beli puluhan juta, belum selesai cicilannya, muncul lagi yang 26, kita beli lagi, FOMO. Nggak ada habis kebahagiaannya. Dan kita pada level itu saja. Kembali ke awal. Ya. Gaji naik, kita mengalami euforia. Tapi setelah itu mengalami biasa-biasa saja. Otak kita ini kecanduan baru. Ya. Apa itu? The science of dopamine. Ya, dopamin itu merespons perubahan, bukan kestabilan. Ya. Nah itu. Kenapa? Target tercapai. Ya, kalau target tercapai, kita sedang mengalami apa? Dopamin kita naik, senang sesaat. Lalu kemudian dopaminnya turun, terbiasa lagi, kembali ke baseline, dan akibatnya kita terus mencari high berikutnya. Ya itu, nggak ada selesainya, nggak ada habisnya. Ya, jadi secara ilmiah, secara saintis ya, dopamin ini itu kan sebuah sifat ya dalam jiwa kita yang merespons perubahan ya, dan dia bukan menunjukkan kestabilan, teman-teman. Nah, inilah musuh sebenarnya kita. Musuh itu adalah namanya standar orang lain. Ya. Standar orang lain. Kita ini berjuang, dulu kita bersaing dengan tetangga. Ya, tetangga punya HP baru, kita panas pengen punya HP baru. Tetangga punya mobil baru, kita pengen punya mobil baru yang lebih baik. Tetangga punya apa lagi yang baru, terserah ya, kita pengen seperti itu. Dulu kita bersaing dengan tetangga. Apakah tetangga kerja, tetangga kos, tetangga rumah ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bersaing dengan influencer global dan highlight reel teman-teman yang ada di Instagram. Ya, kita berlomba-lomba ke sana, standar orang lain, kebahagiaan orang lain, yang padahal itu semua semu, semua itu fata morgana saja. Ya, lalu kita dari yang tadinya bersaing dengan level biasa, kita pengen yang lebih tinggi levelnya lagi bersaingnya. Wah ini,
Inilah era FOMO dan validasi digital. Standar cukup, terus naik tanpa henti. Ya, ini membahayakan kita. Inilah musuh buat jiwa kita. Nah, 14 abad sebelum psikologi modern menemukan atau adanya respons ya jiwa yang namanya dopamin ya untuk merespons setiap perubahan ya. Al-Quran sudah membedah mentalitas treadmill ini di dalam surat Al-Humazah, teman-teman. Subhanallah. Al-Humazah adalah artinya pencela. Ya. Wailun likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pencela dan pengumpat. Ya. Ini bukan sekedar soal dosa, teman-teman, tapi ini adalah diagnosis psikologi manusia yang rapuh dan selalu merasa kurang. Ya, selalu merasa kurang. Akhirnya dia mencela orang lain, mencela tetangganya, mencela lingkungannya, mencela influencer global gitu ya. Ya, kelas kita baru saingan dengan tetangga yang sama-sama ya low ya atau middle class ya, tapi ini sekarang langsung melompat pengen apa? Influencer global gitu. Cristiano Ronaldo kita mau banding-bandingkan dengan diri kita. Wah, bagaimana seperti dia, bagaimana bisa begini dan sebagainya. Ya, dengan David Beckham, dengan ini, semua. Ini kita lelah akhirnya. Kita mengejar sesuatu yang hampa, yang kosong. Inilah kita masuk ke dalam jebakan treadmill, hedonik lagi. Treadmillnya itu jebakan hedonisme. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah para pengumpat dan pencela. Ya. Apa konteks Gen Z sekarang ini? Ini bukan cuma lisan mencela dan mengumpat itu, tetapi ini ada mentalitas judging, suka memvonis orang, ya, flexing untuk merendahkan orang lain, dan cancel culture. Ya, cancel culture itu, ya. Kita selalu apa? Kalau kita tidak suka orang, lalu kita cancel dia dari kamus kehidupan kita. Ya, inilah yang disebut dengan wailul likulli humazah. Era kita, era zaman modern ini, yaitu apa? Suka judging, suka flexing, untuk merendahkan orang, dan cancel culture. Ya. Nah, apa kata kuncinya di sini? Kita ingin lebih bahagia dari orang lain. Nah, kompetisi untuk bisa menjadi bahagia seperti bahkan lebih bahagia dari orang lain, itulah yang menyebabkan ya bahan bakar treadmill kita. Inilah kompetisi status. Kompetisi status kita yang seringkali menyebabkan kita suka mengumpat dan mencela orang. Inilah bahan bakar treadmill kita. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana Al-Quran menggambarkan? Alladzi jama'a malan wa 'addada. Mengumpulkan harta, suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya, adadah itu kan artinya menghitung. Nah, inilah sekarang kita bisa terapkan dalam apa? Dalam sebuah kerangka bahwa kita ini terobsesi dengan angka. Angka yang fantastis. Capaian yang fantastis. Ya. Angka-angka ini seperti jumlah likes dalam media kita, dalam status kita, jumlah followers kita. Kita bangga. Kita terobsesi dengan angka. Followers kita berapa juta. Oh, kita bandingkan. Oh, gini sekarang follower kita baru 1.000. Saya mah nggak peduli, teman-teman. Ya. Platform X saya atau dulu namanya Twitter itu cuma 43 ribu. Kok nggak nambah-nambah Ustadz? Ya biarin aja. Mau di ban, mau di shadow ban, ya nggak masalah. Segitu-gitu aja iya nggak masalah. Emang kenapa? Masalah buat ente. Ya, Instagram saya ya itu sudah mati. Sekarang yang bikin yang baru ya sudah 3.000 followersnya. Kalau yang dulu sudah lumayan. Ya, lebih dari berapa? 40 ribuan. Ya. Itu organik, saya nggak mau beli-beli followers. Buat apa? Kita cari validasi sosial dengan beli-beli followers itu. Ya. Nah, saya nggak terobsesi. YouTube juga seperti itu. Ya, terserah orang bilang apa. Kok sedikit jumlah followersnya? Oh, ini Ustadz nggak keren, nggak terkenal gitu kan. Ya, mungkin ada. Karena saya sudah mengalami banyak kali shadow ban dari YouTube, dari Meta, dan sebagainya, sehingga nggak naik-naik. Dan saya nggak pedulikan. Saya tidak ambil AdSense, saya tidak ambil
keuntungan dari situ. Ya, dakwah bukan untuk mencari keuntungan dari media-media yang dibuat oleh mereka. Ya, kita gunakan media itu untuk dakwah ilallah. Ya, kita gunakan media ini untuk apa? Untuk meruntuhkan kesombongan dominasi peradaban barat. Ya, kita gunakan media itu untuk apa? Membimbing umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyadarkan mereka tentang pentingnya arti makna hidup dalam Islam, ya, menjelaskan kepada mereka betapa Islam inilah adalah penyelamat buat kehidupan kita yang serba tidak pasti ini. Gaji kita naik, terobsesi dengan angka, IPK naik, IPK harus begini sekian sekian sekian. Sekarang IPK nggak perlu tinggi-tinggi, ya, IPK 2, 3 aja bisa jadi presiden atau jadi wakil presiden. Tenang aja bos, kalem. Ya. Yang penting apa? Kita menunjukkan apa? Kekuatan diri kita, ya, networking kita, kemudian kepercayaan diri kita, dan kemudian kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis, ya, hidup ini habis hanya untuk apa? Akumulasi skor. Inilah jama'a malan wa'addadah, ya. Dalam pemahaman yang, ya, terbaru sekarang seperti itu. Kita habis hidup ini untuk akumulasi skor tapi lupa menikmati maknanya. Itulah alladzi jama'a malan wa'addadah. Skor, obsesi angka yang kita pikirkan. Akhirnya apa? Kita jadi hampa, kita jadi lemah, ya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira hartanya itu membuat dirinya kekal. Inilah ilusi. Kalau aku punya X, aku akan aman, aku akan tenang, aku akan valid. Ya. Ini selalu ada ilusi dalam diri kita. Nah, bagaimana insight dari yahsabu annama lahu akhladah? Ya, kita mencari keabadian pada hal-hal yang fana, yang akan binasa dan hancur. Ya. Kita mencari keabadian, rasa aman itu dari hal-hal duniawi yang akan binasa. Kita pengen puas dengan makan, kuliner, makanan itu jadi apa? Jadi kotoran. Kita puas dengan fashion, kita mencari validasi dengan fashion, kita akan lusuh. 5 tahun sudah ganti. Bahkan ya, influencer global mungkin setiap tahun, mungkin setiap bulan dia ganti fashionnya itu, pakaiannya. Ya, kita ikuti terus nggak bisa. Ya, food, fashion, kemudian apa? Film dan terusnya. Ya, kita cari apa? Properti. Nilai kehidupan kita bukan pada hal-hal yang fana, teman-teman. Ini adalah harapan palsu, false hope tentang kontrol. Ya, inilah ketika kita menggantungkan, ya, harapan palsu. Ya, kalau saya punya ini, maka saya akan tenang, maka saya akan valid. Setelah sampai, ternyata nggak membuat tenang dan valid. Ya, yahsabu annama lahu akhladah. Nah, kalla layumbadanna fil hutamah. Hutamah itu adalah artinya api yang membakar hati. Apa konsekuensi dari alladzi jama'a malan mu'addadah? Apa konsekuensi dari yahsabu annama lahu akhladah? Maka konsekuensinya adalah layunbadanna fil hutamah. Dia akan dilemparkan dan dicampakkan ke dalam api yang membakar hati. Nah, ini ayat bukan hanya tentang ancaman neraka terhadap fisik manusia. Ini berkorelasi dengan apa? Dengan psikologi manusia modern. Hati yang mudah terbakar, hati yang mudah tersulut, ya. Ya, api ini unik. Kenapa? Naik sampai ke hati di dalam ayat berikutnya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Ya, api Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang naik sampai ke hati. Itulah hutamah. Api yang membakar, yang naik sampai ke hati. Ini karena hati ini adalah pusat sentral yang menggerakkan kehidupan manusia. Yang membuat dia, apakah dia bahagia atau celaka. Yang membuat dia dekat atau menjauh dari Tuhannya.
yang membuat dia jadi orang fasik atau orang bertakwa, yang membuat dia jadi orang yang jujur atau orang yang culas. Itulah hati, saudara. Teman-teman, inilah hati yang kalau kita tidak maintenance dengan baik, dia menjadi hati yang mudah terbakar. Terbakar emosinya, mengalami anxiety, mengalami spiritual void, mengalami spiritual burnout, ya. Ini bahaya sekali. Maka itu apa? Ada dua sudut pandang di sini. Treadmill, ya, kamu akan bahagia kalau kamu punya lebih. Inilah yang disebut dengan false hope, janji palsu. Tapi surat Al-Humazah memberikan sudut pandang yang jauh berbeda. Kalau treadmill, hedonic treadmill, ya, kita dinabobokan, kita dibutakan dengan apa? Dengan slogan, kamu itu akan bahagia kalau kamu punya lebih. Kamu bahagia kemarin tahun lalu punyanya S25 atau iPhone berapa? 15, ya. Kamu tahun ini akan bahagia kalau punya lebih dari itu. Itu S26 atau Pro Max dan lain sebagainya, iPhone. Nah, Al-Humazah itu tidak seperti itu. Surat Al-Humazah menanamkan psikologi dalam jiwa kita dan pikiran kita. Ya, sebuah peringatan keras, ya, warning keras. Kamu akan hancur, bukan kamu akan bahagia. Kamu akan hancur justru ketika hidupmu hanya berbicara tentang sesuatu yang lebih secara materi dan dunia. Jamaah amalan, ya, mengumpulkan harta. Wa andadah, suka menghitung-hitung. Apalagi apa? Yahsabu anna ma'lahu akhladah, mengira bahwa harta, pencapaian dunia, pencapaian karir, pencapaian prestasi itu adalah membuat dia merasa kekal di dunia. Ini keliru. Ini mindset yang kemudian dihancurkan oleh Allah, diganti dengan mindset Al-Humazah. Kamu, wahai manusia hamba Allah, kamu wahai kaum profesional, kamu wahai kaum urban, kamu wahai Gen Z, akan hancur kalau hidupmu hanya berbicara tentang lebih, tentang sesuatu yang lebih secara duniawi materi. Inilah realitanya. Jadi masalahnya bukan pada kerja keras, tapi pada arah larinya jiwa kita. Apakah kita nggak boleh punya ambisi, Pak Ustadz? Ambisi nggak salah. Ya, masalahnya adalah ketika kita menjadikan pencapaian-pencapaian dunia dan materi kita sebagai Tuhan-Tuhan kecil. Ya, iPhone sudah jadi Tuhan kecil sekarang. S26 jadi Tuhan kecil. Ya. Apalagi pencapaian ini, karir dan sebagainya itu jadi pencapaian. Jadi Tuhan kecil. Ya, tumbler aja itu levelnya udah macam-macam tuh. Mulai dari tuku, tumbler tuku, ya kan? Wah, apalagi tumbler Stanley, ada lagi yang macam-macam tuh. Ya, seolah-olah itu jadi validasi kita. Oh, kita mampu beli ini, berarti kita termasuk golongan orang yang keren. Padahal gajinya, aduh, masih di bawah 2 digit, udah pakai ini dan sebagainya. Ya. Hanya untuk apa? Validasi sosial. Ya. Lelah dirinya. Beli ini, beli itu supaya kelihatan keren. Padahal mah, orang kaya, yang betul-betul kaya, konglomerat juga nggak pakai begitu-begitu amat. Gitu. Ya, nggak bergaya-gaya begitulah kita yang gajinya baru 1-2 digit, gayanya udah, wah, macam yang udah uangnya nggak berseri, unlimited gitu ya. Jangan begitu. Ya. Selama kita menjadikan pencapaian dunia sebagai Tuhan kecil, ini berarti ambisi kita salah. Ya, gitu. Maka itu jangan pernah kita ya menggantungkan validasi diri kita itu pada angka-angka. Adat. Ya, maka di Mesir, di Arab itu argometer itu namanya adat, penghitung jalan, jarak dan harga. Itu argometer itu penghitung, namanya adat, ya. Itu jangan kita validasi gitu, digantungkan pada angka-angka. Saat angka itu stagnan, maka diri kita ikut hancur. Kenapa ya jumlah follower saya nggak nambah-nambah? Kenapa ya saya nggak bisa beli iPhone 26? Kenapa saya nggak bisa beli iPhone Max Pro 17? Lah, ini kita bicara tentang angka, teman-teman. Ketika bicara angka stagnan,
Lalu apa kita buat kita hancur? Jangan. Kita butuh sandaran yang tidak tergoyahkan, teman-teman. Maka solusinya adalah qanaah. Ayo turun dari treadmill. Berhenti dari ilusi dan jebakan dunia. Ilusi yang namanya hedonic treadmill, ya. Hedonisme, kesenangan dunia yang terus-menerus ya, berputar, berjalan, tambah naik, tambah tinggi, tapi kita jalan di tempat dan akan kembali kepada semula. Ya, qanaah itu adalah merasa cukup. Ya, merasa cukup atau qanaah bukan berarti malas. Tetapi adalah dia berarti berhenti menggantungkan diri pada hasil. Itu qanaah. Ya. Qanaah bukan malas, bukan orang yang tidak mau bekerja, tapi justru apa? Dia berhenti menggantungkan dirinya pada hasil atau harga dirinya pada hasil pencapaian dunia. Yang kita perlukan adalah validasi dari Allah. Validasi Allah lebih besar daripada validasi netizen, di mana sering ada ungkapan maha benar netizen dengan segala ocehannya. Nah, jangan pedulikan itu, teman-teman. Maka cara kita untuk menghack dopamin spiritual, bagaimana? Ayo stop kebiasaan kita untuk komparasi dengan orang lain. Ya, stop kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, dengan influencer lain. Unfollow akun yang memicu rasa kita ini kurang. Kita kurang keren, kurang ganteng, kurang cantik, ya, kurang gajinya, kurang pencapaiannya. Ya, kita unfollow aja itu akun-akun yang selalu memicu rasa kurang ini. Ya, ini sudah begini. Ya, yang perempuan juga sama, yang laki-laki tadi gadget ininya, ya, yang perempuan maunya, yang ikut akun yang glowing, ya, menawarkan produk-produk yang bisa memuluskan dan mengglowingkan kulit. Ya, selalu bandingkan dengan orang, nggak ada habis-habisnya. Ya, mereka yang untung, mereka yang kaya, kita beli produk-produk, sementara Anda hanya berdiri di tempat, ya, begitu-begitu aja. Ayo unfollow akun yang memicu kita rasa selalu kurang. Kemudian yang kedua, ayo kita aktifkan rasa syukur kita kepada Allah. Fokus kepada apa yang sudah ada. Ya, bersyukuri apa yang sudah ada, bukan syukuri alpat yang ada. Tapi ya, fokus kita kepada apa yang sudah kita capai, bukan kepada yang belum kita capai. Yang ketiga, ayo kita cari makna lebih dalam. Apa makna yang baik buat kita bekerja sebagai bentuk ibadah, bukan sekedar akumulasi aset. Bekerja itu untuk ibadah, bukan sekedar jama' amalan wa'addadah. Nah inilah cara kita untuk menghack dopamin spiritual kita. Sebab apa? Bahagia itu bukan tujuan, tapi dia adalah efek samping atau dampak sampingan dari hidup kita yang bermakna. Maka teman-teman, jangan biarkan hutomah, api yang menyala-nyala, yang membakar hati. Ya, jangan biarkan hutomah menguasai diri kita, menguasai Anda. Jangan biarkan hutomah membakar hati teman-teman demi hal-hal yang bersifat sementara dan keduniaan. Sebab apa? Yang membuat kita lelah bukan jauhnya perjalanan, tapi karena kita berlari di tempat yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.